Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya saling mengawasi dalam sistem check and balance. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Di Indonesia dipimpin oleh presiden. Fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan dan undang-undang. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga yaitu mengelola administrasi negara. Tugasnya yaitu menjalankan roda pemerintahan, menyusun dan melaksanakan kebijakan publik, dan menjaga keamanan dan ketertiban negara. Lalu untuk wewenang dari lembaga eksekutif adalah menetapkan kebijakan pemerintah, mengajukan RUU ke legislatif, mengangkat dan memberhentikan penjabat negara, menetapkan peraturan pemerintah, dan yang terakhir yaitu memimpin angkatan bersenjata. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memiliki fungsi membentuk undang-undang, membahas APBN, dan mengawasi pemerintahan. Sedangkan untuk tugasnya adalah membahas dan merancang undang-undang, menyalurkan aspirasi rakyat, dan juga mengawasi kinerja dari pemerintahan. Dan yang terakhir adalah wewenang dari lembaga legislatif, yaitu membentuk dan menyetujui RUU, mengawasi kebijakan pemerintah, dan juga mengajukan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, lembaga yudikatif ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, menjaga supremasi hukum, dan mengawasi agar tindakan pemerintahan maupun lembaga tetap berjalan sesuai dengan hukum. Nah, tugasnya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan wewenangnya meliputi mengadili sengketa, menilai keabsahan suatu tindakan atau kebijakan, serta memberikan putusan yang mengikat. Dengan demikian, lembaga yudikatif berperan penting sebagai penegak hukum dan penyeimbang kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Di sini kami akan menyajikan video roleplay tentang konsep separation of powers dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebagai presiden, saya mengajukan rancangan undang-undang tentang pendidikan gratis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Program ini dirancang dengan dukungan anggaran negara dan ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, kami menilai bahwa perencanaan anggaran dalam rancangan ini masih perlu diperjelas lagi. Nah, apabila tidak dipersiapkan secara matang, dapat menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi negara. Pemerintah telah menyusun perencanaan anggaran yang terukur. Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Kami tetap meminta adanya revisi terhadap beberapa aspek dalam rancangan tersebut sebelum disahkan. Dengan demikian, kami belum bisa memberikan persetujuan secara langsung. Saya menghargai fungsi pengawasan DPR. Namun, dalam sistem presidensial, perbedaan pandangan tidak dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pemerintah secara langsung. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan ini secara optimal. Setelah melalui proses pembahasan, kami menyatakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang ini dengan sejumlah perbaikan. Pemerintah diharapkan bisa melakukan kebijakan ini sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengajuan undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tugas kami adalah menilai kesesuaian apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Nah, setelah melalui proses pengajuan, Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa undang-undang ini sudah sesuai dengan konstitusi dan masih tetap berlaku. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Namun, kekuasaan tersebut tidak mutlak karena kekuasaan ini dibatasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda serta saling mengawasi melalui mekanisme check and balance, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak dan tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.